Assalamualaikum dan salam sehat untuk semuanya. Terutama bagi bapak dan ibu yang usianya sudah melewati 50 atau 60 tahun. Coba jujur, siapa di antara bapak ibu yang sering begini? Sudah berbaring sejak jam 9 malam, tapi belum juga terlelap sampai jam 11 atau 12. Atau, baru saja tertidur, jam 2 atau 3 pagi sudah bangun dan susah tidur lagi. Apakah ini sering terjadi? Kalau iya, Anda tidak sendiri. Faktanya, lebih dari 60% lansia mengalami gangguan tidur di malam hari, mulai dari insomnia ringan, sering terbangun, hingga tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran atau bolak-balik ke kamar mandi. Dan sayangnya, ini bukan hanya masalah tidur. Kalau kualitas tidur terganggu terus-menerus, maka tubuh jadi lemas, tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, bahkan mudah terkena demensia atau pikun. Tapi kabar baiknya, ada cara alami dan mudah yang bisa kita mulai dari isi piring makan malam. Beberapa jenis sayur tertentu ternyata bisa membantu tubuh jadi lebih tenang, saraf lebih rileks, bahkan membantu hormon tidur alami bekerja lebih optimal. Dan hebatnya lagi, semua ini bisa didapat tanpa obat tidur. Di video ini, kita akan membahas tuntas 5 sayuran terbaik yang bisa bantu lansia tidur lebih nyenyak, waktu dan cara terbaik mengonsumsinya, serta tips agar malam Anda lebih tenang tanpa sering bangun lagi. Sebelum kita mulai, yuk absen dulu seperti biasa. Tulis di kolom komentar. Saya sering bangun jam 3 pagi. Sekarang sedang menonton dari, tulis nama kota atau desa Anda ya. Siapa tahu nanti saya bacakan di video selanjutnya. Langsung saja kita mulai dari penyebabnya dulu. Kenapa lansia makin sulit tidur nyenyak? Bapak dan ibu, tidur nyenyak bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kualitas. Bisa saja kita tidur selama 7 jam, tapi tetap merasa lelah saat bangun. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, usia lanjut membawa banyak perubahan pada tubuh, termasuk pada sistem tidur alami kita. Mari kita lihat beberapa alasan paling umum mengapa lansia sering mengalami gangguan tidur. 1. Penurunan hormon tidur alami. Setelah usia 50 tahun, tubuh kita memproduksi melatonin lebih sedikit. Melatonin adalah hormon alami yang mengatur jam biologis dan sinyal tidur. Jika produksinya berkurang, maka rasa kantuk pun jadi sulit muncul. Inilah sebabnya lansia sering merasa tidak mengantuk, walau badan sudah lelah. 2. Lebih sering buang air kecil di malam hari. Kondisi ini dikenal sebagai nokturia. Kandung kemih yang mulai melemah membuat kita sering terbangun hanya untuk buang air kecil. Akibatnya, tidur yang sudah nyenyak harus terpotong, dan tak semua orang bisa mudah tertidur kembali. 3. Kecemasan ringan dan pikiran berlebihan. Meskipun tidak separah gangguan mental, lansia sering mengalami kecemasan ringan, apalagi kalau tinggal sendiri, mengalami kesepian, atau sedang punya masalah keluarga. Pikiran yang terus berjalan membuat otak sulit masuk ke fase rileks. 4. Kurang paparan sinar matahari di pagi hari. Ini terdengar sepele, tapi sangat penting. Tubuh kita butuh sinar matahari pagi untuk menyetel ulang jam biologis harian. Tanpa cukup cahaya, tubuh bisa bingung menentukan kapan waktunya tidur dan kapan waktunya aktif. 5. Kebiasaan makan atau minum yang kurang tepat. Kopi, teh, makanan pedas, atau makanan tinggi lemak di malam hari bisa membuat tidur terganggu. Bahkan, terlalu banyak minum air putih setelah jam 8 malam bisa menyebabkan nokturia. Karena itu, makanan malam harus dipilih dengan cermat, dan sayuran tertentu bisa jadi solusi alami yang sangat membantu. Berdasarkan penelitian dari jurnal Sleep Health, asupan makanan yang kaya magnesium, folat, dan antioksidan berperan dalam memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Bahkan, konsumsi sayuran dengan kandungan tertentu bisa membantu mempercepat waktu tidur dan membuat tidur lebih dalam. Jadi, Bapak dan Ibu, jika kita memahami penyebabnya, maka langkah untuk memperbaikinya pun bisa lebih tepat. Dan kita akan bahas sayuran apa saja yang bisa jadi sahabat tidur malam Anda. Kita mulai dari sayur pertama, yaitu si hijau yang sudah sangat familiar, bayam. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat kenal dengan bayam. Sayur berdaun hijau ini bukan hanya mudah ditemukan di pasar tradisional, tapi juga murah dan cepat dimasak. Tapi, tahukah Anda bahwa bayam bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak? Mari kita bahas satu persatu. Kenapa bayam bisa membantu tidur?
Bayam mengandung magnesium dalam jumlah tinggi. Mineral ini berperan penting dalam menenangkan sistem saraf, membantu otot-otot jadi lebih rileks, dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Ketika tubuh lebih tenang, maka sinyal kantuk akan lebih cepat muncul secara alami. Tidak hanya itu, bayam juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang menjadi bahan baku untuk membuat serotonin dan melatonin. Melatonin adalah hormon utama yang mengatur ritme tidur. Jika produksinya cukup, maka tubuh bisa tidur lebih cepat dan lebih dalam. Penelitian mendukung. Sebuah studi dari Journal of Research in Medical Sciences menunjukkan bahwa asupan magnesium dari sumber makanan seperti bayam dapat meningkatkan durasi dan kualitas tidur, khususnya pada orang usia lanjut. Studi lain menyebutkan bahwa orang dengan kadar magnesium rendah cenderung mengalami insomnia, sulit tidur, dan lebih mudah terbangun malam hari. Resep sehat, tumis bayam bawang putih. Bahan: 1 ikat bayam segar, cuci bersih, petiki daunnya. 2 siung bawang putih, iris tipis. 1 sendok teh minyak kelapa. Sedikit garam, jika perlu. Cara membuat: tumis bawang putih hingga harum. Masukkan bayam, aduk cepat hingga layu. Sajikan segera, bisa dinikmati hangat untuk makan malam. Waktu terbaik konsumsi: sekitar jam 6 sore, agar tubuh punya waktu mencerna sebelum tidur. Peringatan untuk lansia tertentu. Bayam mengandung oksalat, yang dapat memperburuk kondisi batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, bagi bapak ibu yang memiliki riwayat batu ginjal oksalat, sebaiknya batasi konsumsi bayam atau konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Untuk penderita anemia, bayam juga bisa membantu karena kandungan zat besi non-heme. Tapi agar penyerapan zat besi lebih maksimal, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Jadi bagaimana bapak dan ibu? Apakah Anda suka bayam? Atau malah selama ini dihindari karena bosan dengan cara masaknya? Kalau malam ini Anda coba tumis bayam seperti tadi, siapa tahu bisa tidur lebih cepat tanpa rasa gelisah. Silakan tulis di kolom komentar. Saya mau coba tumis bayam malam ini. Atau kalau punya resep sendiri, boleh juga dibagikan ya. Setelah bayam, kini kita beralih ke sayur yang bentuknya mirip pohon mini, dan sering dianggap sayur mewah, brokoli. Mungkin sebagian bapak dan ibu mengira brokoli hanya cocok untuk anak-anak muda yang diet. Tapi ternyata, brokoli sangat bermanfaat untuk lansia, terutama yang sering mengalami susah tidur atau bangun tidur masih terasa lelah. Kenapa brokoli cocok untuk lansia yang ingin tidur nyenyak? Alasan pertama, brokoli kaya akan vitamin C dan vitamin K, 2 nutrisi penting yang bisa membantu meredakan peradangan di dalam tubuh. Peradangan ini, walau tidak terasa secara langsung, sering menjadi pemicu rasa tidak nyaman, nyeri sendi, gelisah, hingga sulit tidur. Jika radang berkurang, tubuh jadi lebih tenang, dan pikiran pun lebih mudah beristirahat. Alasan kedua, brokoli mengandung senyawa sulforaphane, yang sudah dikenal dalam dunia medis sebagai antioksidan kuat. Senyawa ini membantu proses detoksifikasi ringan di malam hari, khususnya di hati dan sistem pencernaan. Tubuh yang tidak terbebani racun akan lebih mudah masuk ke fase tidur dalam. Dan yang ketiga, brokoli juga mengandung kalsium, yang berperan dalam aktivasi melatonin, hormon tidur alami yang makin menurun seiring bertambahnya usia. Penelitian mendukung. Sebuah studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine menyebutkan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, seperti brokoli, memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan risiko insomnia yang lebih rendah. Penelitian lain yang diterbitkan oleh Nutrients Journal juga menunjukkan bahwa diet kaya sayuran cruciferous, termasuk brokoli, dapat menurunkan stres oksidatif yang sering mengganggu siklus tidur alami, terutama pada kelompok lansia. Jadi jelas, brokoli bukan hanya bagus untuk diet atau imun tubuh, tapi juga untuk menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Resep sehat, brokoli kukus tabur wijen. Bahan: 1 bonggol brokoli segar, potong kecil. Air secukupnya untuk mengukus. 1 sendok teh minyak wijen. 1 sendok makan biji wijen sangrai. Sedikit garam laut, jika suka. Cara membuat: kukus brokoli selama 5 menit sampai cukup empuk tapi tetap hijau cerah. Letakkan di piring saji, siram sedikit minyak wijen. Taburkan biji wijen di atasnya. Sajikan hangat sebagai lauk makan malam sehat. Jam 1 waktu terbaik konsumsi.
Jam 6-7 malam untuk hasil terbaik, agar proses pencernaan selesai sebelum tidur. Peringatan. Brokoli tinggi serat. Untuk beberapa lansia yang punya lambung sensitif atau GERD, brokoli mentah bisa menyebabkan kembung. Solusinya, pilih cara masak kukus atau tumis ringan, jangan dikonsumsi mentah, dan hindari makan terlalu larut. Brokoli juga mengandung goitrogen dalam jumlah kecil, yang jika dikonsumsi sangat berlebihan setiap hari, dapat mempengaruhi fungsi tiroid, terutama jika dikonsumsi mentah. Tapi tenang, jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, dan dimasak terlebih dahulu, maka brokoli sangat aman dan justru sangat bermanfaat. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah makan brokoli tapi tidak tahu manfaatnya untuk tidur? Atau malah belum pernah coba? Tulis ya di komentar. Saya suka brokoli karena bisa bantu tidur lebih tenang. Atau boleh juga tulis resep brokoli andalan di rumah Anda. Kalau kita bicara soal sayur yang benar-benar merakyat, kangkung pasti ada di urutan atas. Harganya murah, mudah ditemukan di mana saja, dan bisa dimasak dengan berbagai cara. Tapi Bapak dan Ibu tahu tidak? Ternyata kangkung punya efek menenangkan yang sangat nyata, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari. Kangkung ini sering disebut-sebut dalam tradisi masyarakat sebagai sayur yang bikin ngantuk. Dulu, banyak orang tua bilang, kalau anak-anak makan kangkung, pasti gampang tidur siang. Ternyata bukan sekadar mitos. Ada penjelasan ilmiah di balik itu semua. Pertama, kangkung mengandung magnesium, sejenis mineral yang membantu otot menjadi lebih rileks. Saat otot-otot tubuh tenang, maka otak juga lebih mudah masuk ke fase istirahat. Kondisi ini sangat dibutuhkan oleh orang yang sering merasa tegang, cemas ringan, atau tidak bisa tidur karena gelisah. Selain itu, kangkung mengandung zat besi yang membantu sirkulasi darah tetap lancar. Sirkulasi yang baik sangat penting untuk lansia, karena aliran darah yang lancar ke otak akan meningkatkan rasa tenang dan memperbaiki suasana hati. Kadang-kadang, sulit tidur itu bukan karena tubuh lelah, tapi karena otak tidak bisa dimatikan. Dan disinilah manfaat dari sirkulasi yang sehat. Dalam bidang pengobatan herbal, kangkung juga dikenal memiliki sifat sedatif ringan atau menenangkan. Beberapa penelitian lokal di Indonesia menyebutkan bahwa konsumsi kangkung secara teratur dapat menurunkan ketegangan saraf dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat. Ada satu penelitian menarik dari Universitas Gadjah Mada yang menguji efek ekstra kangkung pada tikus percobaan. Hasilnya, tikus yang diberi ekstra kangkung cenderung lebih cepat tidur dan durasi tidurnya lebih lama dibandingkan yang tidak. Meskipun masih penelitian awal, ini menunjukkan bahwa kangkung bukan sekadar sayur biasa, tapi bisa menjadi bagian dari terapi alami untuk gangguan tidur ringan, terutama pada usia lanjut. Sekarang, bagaimana cara mengolah kangkung agar tetap sehat, enak, dan bermanfaat untuk tidur? Saya sarankan Bapak dan Ibu mencoba resep sederhana, sup bening kangkung. Bahan-bahannya sangat mudah didapat. 1 ikat kangkung segar, buang batang yang tua dan cuci bersih. Tahu putih, potong dadu kecil. Bawang putih dan bawang merah, iris tipis. Sedikit garam, dan bila suka tambahkan sedikit kaldu jamur. Air secukupnya. Cara membuatnya cukup sederhana. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, tambahkan air, lalu masukkan tahu dan kangkung. Masak sebentar saja, jangan sampai kangkung menjadi terlalu layu atau berubah warna menjadi kecoklatan. Sup ini ringan di perut, hangat, dan sangat cocok untuk menu makan malam. Tidak membuat perut terasa berat, tapi cukup memberi rasa kenyang yang lembut. Dan yang paling penting, tidak menyebabkan begah atau asam lambung naik, asalkan tidak ditambahkan cabai atau bumbu pedas lainnya. Namun, seperti semua makanan, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki gangguan fungsi hati atau ginjal, sebaiknya jangan mengonsumsi kangkung setiap hari. Kandungan nitrat dalam kangkung bisa menumpuk jika dimakan dalam jumlah besar secara terus-menerus. Begitu juga untuk yang punya masalah dengan kolesterol tinggi dan sering makan kangkung yang ditumis dengan banyak minyak. Solusinya adalah rebus atau buat sup bening, bukan tumis berminyak. Dan satu lagi tips penting, jangan menyimpan kangkung terlalu lama di kulkas. Kangkung mudah berubah warna dan bisa menghasilkan senyawa yang tidak baik jika sudah layu. Jadi sebaiknya beli secukupnya saja, masak hari itu juga, dan habiskan dalam 1 kali makan.
Saya sendiri menyarankan untuk makan kangkung di malam hari maksimal jam 6 sore. Kalau terlalu malam, bisa jadi perut masih bekerja saat Anda ingin tidur, dan itu justru mengganggu. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu yang menonton. Apakah Anda termasuk yang suka makan kangkung? Atau justru menghindarinya karena takut kantuk saat masih beraktivitas? Tulis di komentar ya, biar kita saling tukar pengalaman. Setelah ini, kita akan bahas sayur keempat yang bentuknya cantik seperti bunga, dan diam-diam bisa bantu tubuh membersihkan racun yang bikin tidur terganggu. Sayur apa itu? Kita sudah bahas sayur hijau seperti bayam dan kangkung, serta brokoli yang penuh antioksidan. Sekarang kita beralih ke sayuran berwarna putih gading yang bentuknya mirip bunga, dan sering disajikan dalam sop, kembang kol. Sayur ini mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk membersihkan tubuh secara alami dan membantu kita tidur lebih dalam di malam hari. Ya, kembang kol bukan cuma untuk pelengkap capcay atau sop, tapi bisa membantu lansia yang sering terbangun tengah malam atau tidur gelisah. Kenapa kembang kol bisa membantu tidur? Pertama, karena kembang kol mengandung kolin, yaitu nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin ini membantu mengatur suasana hati dan menjaga kestabilan emosi. Bagi lansia yang sering merasa cemas, sedih tanpa sebab, atau gelisah di malam hari, kolin membantu menenangkan sistem saraf pusat. Dengan otak yang lebih tenang, tubuh akan lebih mudah memasuki fase tidur yang dalam. Kedua, kembang kol kaya akan serat larut dan antioksidan, yang membantu proses detoksifikasi tubuh. Proses pembersihan racun ini terutama terjadi di malam hari saat tubuh dalam kondisi istirahat. Ketika tubuh tidak terbebani racun atau radikal bebas, sistem hormonal kita bekerja lebih optimal, termasuk dalam memproduksi hormon melatonin yang mengatur pola tidur. Ketiga, kembang kol memiliki kandungan senyawa bernama indole 3-carbinol, yaitu zat aktif yang mendukung kerja hati dalam membersihkan hormon berlebih atau zat beracun dari makanan. Saat hormon tubuh stabil, tidur pun jadi lebih berkualitas dan tidak terganggu oleh lonjakan emosi atau rasa tidak nyaman. Dan yang menarik, kembang kol juga rendah kalori, tapi bisa memberikan rasa kenyang yang cukup. Ini sangat penting untuk lansia yang ingin makan malam tanpa rasa begah, tapi tetap merasa cukup kenyang sampai pagi. Penelitian yang mendukung. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychology tahun 2020 menyebutkan bahwa makanan tinggi serat dan antioksidan berhubungan erat dengan penurunan gangguan tidur dan peningkatan fase tidur nyenyak. Kembang kol termasuk dalam daftar sayuran cruciferous bersama brokoli, yang terbukti mendukung fungsi tidur melalui perbaikan metabolisme dan detoksifikasi tubuh. Penelitian lain dari Nutrients Journal juga menyebutkan bahwa diet kaya sayur putih seperti kembang kol dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab insomnia pada lansia. Resep sehat, kembang kol kukus saus kacang. Bahan: 1 bonggol kecil kembang kol, potong per kuntum kecil, cuci bersih. Air untuk mengukus. 2 sendok makan kacang tanah sangrai. 1 siung bawang putih. 1 iris kecil gula merah. 1 sendok teh air asam jawa. Air matang secukupnya. Cara membuat: kukus kembang kol hingga empuk, tapi jangan terlalu lembek. Haluskan kacang tanah, bawang putih, gula merah, dan air asam. Tambahkan air sedikit-sedikit hingga menjadi saus kacang yang kental. Siramkan di atas kembang kol kukus. Sajikan hangat sebagai lauk malam atau camilan sehat. Makanan ini ringan, menenangkan, dan cocok dinikmati sebelum tidur. Rasa gurih kacangnya membuat lansia tetap semangat makan, tanpa harus bergantung pada makanan olahan. Peringatan: kembang kol mengandung gas alami yang bisa menyebabkan perut kembung pada sebagian orang, terutama jika dimakan dalam jumlah banyak dan tidak dimasak dengan benar. Jadi bagi lansia dengan masalah lambung, sebaiknya kukus atau rebus terlebih dahulu, jangan dimakan mentah. Kandungan purin dalam kembang kol cukup tinggi, sehingga untuk bapak dan ibu yang punya riwayat asam urat, disarankan untuk tidak makan berlebihan. Cukup 2-3 kali seminggu dalam porsi wajar. Jangan menyimpan kembang kol yang sudah dipotong terlalu lama di kulkas. Warna kecoklatan di ujung kuntumnya bisa menandakan proses oksidasi dan penurunan kualitas. Lebih baik beli seperlunya, dan langsung dimasak dalam 1-2 hari. Nah, bapak dan ibu, apakah Anda suka kembang kol? Atau biasanya cuma jadi pelengkap dalam sop?
Kalau selama ini belum menjadikan kembang kol sebagai menu rutin malam hari, mungkin sekarang saatnya mencoba. Silakan tulis di kolom komentar. Saya baru tahu kembang kol bisa bantu tidur. Akan saya coba minggu ini. Atau kalau punya resep andalan lainnya, silakan dibagikan ya. Siapa tahu bermanfaat juga untuk yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke sayur kelima dalam daftar kita. Sayur yang sering dipakai dalam sayur lodeh atau dikukus sebagai lalapan, bentuknya lonjong, warnanya hijau pucat, dan teksturnya renyah saat matang. Namanya adalah labu siam. Meskipun tampilannya sederhana, ternyata labu siam punya manfaat besar untuk membantu tidur malam yang lebih nyenyak, terutama untuk lansia. Kenapa labu siam cocok untuk tidur nyenyak? Pertama-tama, karena labu siam sangat ringan di lambung. Banyak lansia tidak bisa tidur dengan tenang karena perut terasa penuh, kembung, atau begah akibat makan malam yang terlalu berat. Nah, labu siam ini justru sebaliknya. Ia mengandung air dan serat dalam jumlah tinggi, tetapi rendah kalori dan rendah lemak. Makanan seperti ini membuat tubuh merasa cukup kenyang tanpa membebani pencernaan. Kedua, labu siam mengandung folat alami, yaitu salah satu vitamin B yang penting untuk menjaga kestabilan mood dan fungsi otak. Folat berperan dalam pembentukan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang sangat dibutuhkan untuk mengatur suasana hati dan ketenangan sebelum tidur. Bagi lansia yang sering mengalami tidur gelisah karena pikiran yang tak tenang, folat adalah nutrisi yang sangat penting. Tanpa cukup folat, tubuh bisa mengalami gangguan emosi ringan yang membuat sulit tidur nyenyak. Ketiga, labu siam juga mengandung kalium, yang berfungsi membantu otot-otot lebih rileks, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mengurangi risiko kram malam hari. Kram otot di malam hari adalah keluhan umum pada lansia, dan bisa mengganggu tidur secara tiba-tiba. Dengan asupan kalium yang cukup, otot lebih stabil dan tubuh tidak mudah kaget di tengah malam. Penelitian yang mendukung. Menurut artikel yang dimuat dalam Journal of Nutritional Biochemistry, asupan folat dan kalium dari sumber alami terbukti mendukung keseimbangan emosi dan kualitas tidur, terutama pada kelompok usia 55 tahun ke atas. Folat yang berasal dari sayur-sayuran seperti labu siam dinilai lebih aman diserap tubuh dibandingkan suplemen kimia, dan membantu mengurangi gangguan tidur yang disebabkan oleh stres ringan dan kecemasan. Studi lain dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition juga menyebutkan bahwa konsumsi sayuran yang tinggi air dan rendah indeks glikemik dapat membantu menjaga kestabilan gula darah malam hari, yang secara langsung mendukung ritme tidur alami tubuh. Resep sehat, labu siam kukus isi tahu. Bahan: 1 buah labu siam, kupas kulit dan belah 2. 1 potong tahu putih kecil, haluskan. 1 siung bawang putih. Sejumput garam dan daun bawang iris halus. Minyak kelapa secukupnya untuk olesan. Cara membuat: kerok bagian tengah labu siam agar membentuk rongga. Campur tahu halus dengan bawang putih, garam, dan daun bawang. Isikan ke dalam rongga labu siam. Kukus selama 10-15 menit sampai matang. Sajikan hangat untuk makan malam yang ringan dan sehat. Makanan ini cocok bagi lansia yang ingin makan malam tanpa minyak, tanpa nasi, tapi tetap mengenyangkan dan membuat tubuh terasa ringan sebelum tidur. Tanda peringatan 2 peringatan untuk konsumsi. Labu siam aman untuk hampir semua orang, termasuk penderita diabetes, karena indeks glikemiknya rendah. Tapi tetap perlu diingat, jika ditambahkan dalam santan, gorengan, atau bumbu tinggi garam, manfaatnya bisa hilang. Pilih cara olahan yang rebus atau kukus, bukan digoreng. Labu siam mengandung getah alami. Untuk sebagian orang, getah ini bisa membuat kulit tangan terasa kesat atau gatal saat mengupas. Tipsnya, rendam dulu dalam air hangat sebelum dikupas, atau gunakan sarung tangan saat memotong. Siluet kepala yang berbicara 2. Sekarang saya ingin tanya, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah coba labu siam sebagai lauk malam? Atau justru sering dihindari karena dianggap tidak enak? Coba tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Saya akan coba makan labu siam malam ini agar tidur lebih nyenyak. Siapa tahu dengan sayur ini, tidur jadi lebih tenang tanpa perlu minum obat tidur sama sekali. Nah, setelah membahas kelima sayuran yang bisa membantu kualitas tidur, kita masuk ke bagian berikutnya. Kapan sebaiknya sayur-sayuran ini dikonsumsi agar tidak justru mengganggu tidur malam? Jangan salah waktu, nanti efeknya bisa berbalik.
Kita lanjut sebentar lagi. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas 5 sayuran yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Tapi mungkin sekarang muncul pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk makan sayuran-sayuran ini? Karena kenyataannya, meskipun sayur itu sehat, kalau dimakan di waktu yang salah, justru bisa mengganggu tidur malam. Jadi mari kita bahas satu persatu, agar manfaat dari sayur-sayur ini bisa maksimal dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. 1. Idealnya, konsumsi sayur sebelum jam 7 malam. Mengapa? Karena tubuh kita butuh waktu minimal 2-3 jam untuk mencerna makanan secara optimal. Jika makan terlalu dekat dengan waktu tidur, misalnya lewat jam 8 malam, maka sistem pencernaan masih bekerja keras ketika tubuh seharusnya sudah memasuki fase istirahat. Ini bisa menyebabkan perut terasa penuh, susah tidur karena begah, refluks asam lambung atau GERD, terutama pada lansia. Tidur jadi tidak nyenyak atau sering terbangun. Jadi, untuk hasil terbaik, sajikan makan malam ringan antara pukul 5 hingga 7 malam. Jika Anda tidur jam 9 atau 10 malam, tubuh punya cukup waktu untuk mencerna. 2. Pilih sayuran yang mudah dicerna untuk malam hari. Beberapa sayuran memang mengandung serat tinggi atau senyawa gas yang bisa menyebabkan kembung. Oleh karena itu, saat malam hari, pilihlah sayuran yang tidak menyebabkan perut berat atau penuh gas. Contoh sayuran ringan untuk malam hari. Bayam, jika dimasak matang. Kangkung, dimasak sup atau tumis ringan. Labu siam, dikukus atau rebus. Kembang kol dan brokoli, dalam porsi kecil, kukus lebih baik daripada mentah. Hindari sayur mentah dari jenis cruciferous, seperti kol atau brokoli mentah. Makanan berserat terlalu tinggi dalam porsi besar. Bumbu pedas atau berminyak berlebihan saat mengolah sayur. 3. Jangan tambahkan nasi terlalu banyak di malam hari. Meskipun sayur sehat, kalau ditambah nasi terlalu banyak, apalagi nasi putih, kadar gula darah bisa naik tajam. Ini menyebabkan tubuh terjaga lebih lama, dan kualitas tidur menurun. Tipsnya, cukup konsumsi 3-5 sendok makan nasi jika masih perlu. Bisa diganti dengan sumber karbohidrat ringan seperti ubi kukus atau jagung manis rebus. Atau bahkan cukup makan lauk sayur saja, jika tubuh sudah terbiasa. 4. Perhatikan minum air setelah makan malam. Sayur mengandung banyak air, itu bagus. Tapi terlalu banyak minum air setelah makan malam bisa membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil di tengah malam. Tipsnya, cukup minum 1 gelas air hangat setelah makan malam. Setelah itu, batasi minum sampai waktu tidur. Jika butuh minum sebelum tidur, cukup 1 atau 2 teguk saja. 5. Rutinitas yang konsisten lebih penting daripada menu yang mewah. Tidak perlu menu rumit setiap malam. Cukup sayur matang, sedikit karbohidrat ringan, dan air hangat. Kalau dilakukan rutin, tubuh akan mengenali pola ini sebagai sinyal waktu istirahat. Lambat laun, tanpa obat tidur pun, tubuh akan bisa masuk ke ritme tidur yang sehat. Siluet kepala yang berbicara 2. Sekarang giliran Anda. Kapan biasanya Anda makan malam? Dan apakah menu sayur menjadi pilihan rutin di rumah? Silakan tulis di komentar. Saya biasa makan malam jam, dan suka makan sayur. Mari kita saling berbagi waktu terbaik makan sehat agar bisa tidur lebih nyenyak. Setelah ini, saya akan bahas tips tambahan lain di luar makanan, yang bisa membantu lansia tidur tanpa sering terbangun. Tips ini bisa dilakukan mulai malam ini juga. Kita lanjut di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas tentang sayur-sayuran yang bisa membantu tidur malam menjadi lebih nyenyak, mungkin masih ada satu masalah lagi yang belum terselesaikan. Kenapa sudah makan sehat, tapi tetap saja sering terbangun tengah malam? Nah, ternyata kualitas tidur lansia tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tapi juga oleh kebiasaan dan rutinitas malam hari. Di bagian ini, saya akan bagikan beberapa tips tambahan yang sederhana, alami, dan bisa langsung dilakukan malam ini juga. Siapa tahu salah satu tips berikut bisa jadi kunci tidur nyenyak tanpa sering terjaga. 1. Atur suhu dan pencahayaan ruangan. Tidur yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh suasana kamar. Cahaya terang atau suhu yang terlalu panas bisa mengganggu siklus tidur alami tubuh. Tipsnya, gunakan lampu tidur yang temaram atau redup. Cahaya kuning lebih menenangkan daripada cahaya putih terang.
Jaga suhu ruangan tetap sejuk. Jika menggunakan kipas atau AC, arahkan agar tidak langsung ke tubuh. Matikan lampu utama, TV, atau layar elektronik minimal 30 menit sebelum tidur. Jika memungkinkan, buka jendela sore hari untuk mendapatkan udara segar sebelum kamar digunakan untuk tidur. 2. Buat rutinitas sebelum tidur yang konsisten. Tubuh kita sangat peka terhadap rutinitas. Jika setiap malam dilakukan kegiatan yang sama sebelum tidur, tubuh akan mengenalinya sebagai sinyal, waktunya istirahat. Contoh rutinitas malam hari. Minum air hangat atau susu rendah gula. Cuci kaki dengan air hangat. Duduk sebentar sambil mendengarkan murotal, musik lembut, atau bacaan santai. Membaca doa atau melakukan pernapasan perlahan. Mematikan lampu secara bertahap. Lakukan dengan waktu yang sama setiap malam, misalnya mulai bersiap tidur jam 8.30 dan masuk ke tempat tidur jam 9. 3. Hindari ponsel dan TV sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel atau TV bisa menekan produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Akibatnya, meskipun tubuh lelah, otak jadi tetap aktif. Tips: jauhkan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur. Gunakan buku atau aktivitas tenang lainnya. Jika perlu mengecek jam, gunakan jam meja, bukan ponsel. 4. Cuci kaki dengan air hangat. Ini adalah kebiasaan lama yang sangat dianjurkan. Air hangat bisa melancarkan sirkulasi darah di kaki, membuat tubuh terasa rileks, dan mempercepat datangnya kantuk. Cukup rendam kaki dalam baskom berisi air hangat selama 10 menit, lalu keringkan dan gunakan kaus kaki tipis agar hangat tetap terjaga. 5. Latihan pernapasan 4-7-8. Teknik ini bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Tarik napas selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Buang napas perlahan selama 8 detik. Lakukan ini 4-6 kali. Teknik ini terbukti secara ilmiah bisa menurunkan denyut jantung dan membuat pikiran lebih damai. 6. Berdoa atau berzikir sebelum tidur. Banyak lansia merasa tenang jika tidur diawali dengan kegiatan spiritual. Berdoa, berzikir, atau membaca ayat pendek bisa memberi rasa aman dan damai, yang sangat penting untuk kualitas tidur. Bagi sebagian orang, mengingat kebaikan yang dilakukan hari itu juga bisa membawa rasa syukur, sehingga tidur jadi lebih ringan dan damai. Siluet kepala yang berbicara 2. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak dan Ibu yang menonton. Apakah Anda punya kebiasaan unik sebelum tidur yang membuat istirahat jadi lebih nyenyak? Misalnya rutin mencuci kaki, atau minum air jahe, atau membaca buku? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Saya biasanya. Siapa tahu kebiasaan sederhana Anda bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas semua bagian tadi, kita bisa simpulkan satu hal penting. Tidur nyenyak di usia lanjut bukan sekadar soal kasur empuk atau obat tidur. Tapi dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk apa yang kita makan saat malam. Sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, kangkung, kembang kol, hingga labu siam, jika dikonsumsi di waktu yang tepat, dengan cara masak yang ringan dan porsi yang seimbang, bisa menjadi pengganti alami obat tidur. Bukan hanya membantu kita tidur lebih nyenyak, tapi juga menjaga tekanan darah, meredakan peradangan, dan menenangkan pikiran. Kesehatan lansia itu seperti menanam pohon di usia senja. Meski matahari hampir tenggelam, tapi kalau akarnya kuat dan daunnya tetap segar, kita tetap bisa berdiri dengan tenang. Dan salah satu cara menjaga akar tubuh tetap sehat adalah dengan tidur malam yang berkualitas. Jadi, mulai malam ini, mari kita perbaiki makan malam kita. Bukan dengan menu yang mahal, tapi dengan menu yang menenangkan tubuh dan jiwa. Mulailah dari piring Anda. Karena dari situ, istirahat yang damai bisa dimulai. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang menonton hingga akhir video ini. Silakan tulis di komentar. Saya siap mulai makan sayur malam ini agar tidur lebih tenang. Dan jangan lupa juga tuliskan dari mana Anda menonton video ini, agar saya bisa menyapa satu persatu. Contoh, Bu Siti, dari Salatiga, hadir. Nonton dari Pontianak. Terima kasih infonya. Saya akan bacakan beberapa komentar di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa absen di kolom komentar, klik like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video sehat lainnya.
Sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik dan bermanfaat. Salam hangat dari saya, dan semoga malam Anda penuh ketenangan.